Baik, Masya Allah. Mengambil hati kepada mertua yang super judes. Ya itu tadi, resep yang Umi sampaikan tuh ya tujuannya untuk ngambil hatinya mertua. Jadi mertua judes ya. Tapi kan bukan berarti judes tuh kadang gini loh. Ada memang karakter orang tuh memang begitu. Jadi kalau ngomong judes sebenarnya bukan karena gak suka dengan kita. Memang karakter ngomongnya seperti itu. Gaya ngomongnya tuh begitu. Makanya kita pahami kalau sudah begitu ya jangan kita gampang tersinggung dong. Kita jadi orang yang lapang dada, memaafkan kesalahannya, memahami kekurangannya, seperti itu dong. Jadi kalau ternyata judesnya karena memang dia judes jadi marah karena sikapnya kita, karena bukan emang aslinya nggak begitu, tapi kalau ke kita judes, oh berarti tentu ada sebabnya. Sekarang kita cari sebabnya apa. Loh kalau dia biasanya ke orang lain bisa baik, kalau ke kita kok judes, berarti jangan-jangan kita sumber kejudesannya itu. Karena kita jadi menantu nggak tahu diri, karena mungkin kita jadi menantu nggak perasaan, mungkin kita menantu nggak perhatian, mungkin kita menantu ya gitu seenaknya sendiri. Akhirnya mertua yang sama orang baik kok sama kita kok jadi gak baik, kan begitu. Jadi makanya sekarang pahami dulu, ini judesnya judes bawaan atau judesnya ke kita aja. Kalau ke kita aja berarti ada sesuatu di kita yang salah, maka itu yang harus berubah. Terus mungkin caranya gimana Mi? Udah telanjur begini gimana? Ya sekarang anggaplah biasa sama mertua sama yang lain masih baik kok. Cuma kalau sama kita kok bawaannya jadi kayak marah. Oh udah, sekarang kita mendekat, minta maaf kepada mertua. Ibu minta maaf ya, saya banyak salah, saya begini. Ibu kalau saya salah tolong diingetin, tolong ditegur ya Bu ya. Saya salah apa? Ibu jangan marah sama saya pengen ridhonya Ibu. Lah begitu dong. Jangan gengsi untuk minta maaf sama mertua. Sama kalau kayak kita punya salah ke orang tua tuh gimana sih? Kita ngoman-ngoman, minta maaf, minta ridho. Ke mertua sama. Itu loh. Nah kalau ternyata memang judesnya sumbernya dari kita. Tapi kalau judes memang bawaan karakternya beliau seperti itu. Kalau memang judes suka kalau ngomongnya pedes atau apa, ya sudah berarti kita pahami. Itu sifat gak bisa dirubah juga. Sulit untuk dirubah biasanya. Karena sudah karakternya seperti itu. Sekarang yang harus dilakukan apa? Hati kita yang dilapangkan. Hati kita yang dibuka begitu loh. Jangan kita gampang prasangka buruk, jangan kita sensitif, jangan gampang jadi baper itu ya. Jadi kitanya yang lapang dada. Jadi kitanya nggak sensitif, kitanya juga ya memang karakter ngomongnya seperti itu. Ya janganlah dengan mertua. Ya kita biasa banyak urusan juga dengan orang, kan ada teman yang kadang judes gitu kalau ngomong nyelekit gitu ya. Ada yang kadang baik, ada yang sabar. Sudah. Kita gimana sih ngadepinnya? Ya kita gak usah dimasukin. Emang dia kalau ngomong begitu udah jangan dimasukin hati, kan biasa begitu ya. Ya sudah, untuk mertua begitu jangan dimasukin hati. Kalau dia lagi ngomong, kamu tuh gini, ya ibu maafin, udah gitu aja. Jangan dibawa marah juga. Orang marah dibalas marah tambah kacau, tambah pecah nanti. Jadi di saat dia marah guyonin, ibu jangan marah-marah terus sih. Udah nanti ibu tambah tua cantiknya jadi hilang loh, gitu lihat. Ke mertua digituin. Ya, mertua digitukan akhirnya dia kan jadi marah juga. Jadi kadang kitanya sendiri yang langsung ke perasaan. Begitu mertua sudah itu, udah langsung kitanya mukanya berubah, kita langsung gak nyaman, kita langsung gak mau duduk bareng. Itu menjadikan dia tambah gak enak. Baru ngomongin begitu jadi marah, jadinya tambah berubah, marah-marah. Mungkin orang tua kita malah ngomong begitu, gara-gara kitanya masang muka berubah. Makanya kitanya jadi anak tuh kalau pahami dulu ini kenapa orang tua seperti ini. Jadi tadi memahami karakter orang tua, memahami karakter mertua seperti itu. Lihat, dia suka marah tuh karena apa? Memang bawaannya begitu. Kalau ternyata memang sama bapak mertua kita juga dia suka marah, misalnya ibu mertua ya, dengan bapak mertua juga suka marah, dengan anak-anaknya suka marah. Oh, berarti memang karakternya yang seperti itu. Berarti kita pasang telinga kebal. Ya, jadi kita harus punya ilmu kebal berarti kita jangan gampang terbawa perasaan. Jadi kita tanggepin. Dan biasanya orang yang judes-judes begitu tuh ya, kalau ditanggepinnya tuh malah dengan nyantai, dengan guyonan, dengan manja, itu biasanya selesai. Biasanya memang mereka butuh begitu. Jadi untuk ngeredam judesnya tuh dengan kemanjaan, dengan kelembutan, dengan yang baik. Jadi gitu, ibu jangan marah terus, diguyonin. Itu nanti selesai judesnya itu, percaya deh. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.